Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu machine learning dan mengapa hal tersebut penting. Nah, jadi langsung saja kita masuk. Nah, apa sih itu bahasa mesin? Nah, yang pertama, bahasa mesin itu adalah bahasa yang paling dasar yang digunakan oleh komputer untuk bekerja. Semua perintah dalam bahasa mesin ini berbentuk angka 0 dan 1 atau yang biasa disebut bilangan biner, kode biner. Nah, komputer itu tidak bisa mengerti bahasa manusia, jadi semua semua instruksi itu akhirnya dia itu diterjemahkan ke bentuk biner agar bisa dijalankan atau dipahami oleh komputer. Jadi bisa dibilang bahasa mesin itu adalah bahasa asli dari komputer. Begitu. Nah, gimana sih cara kerja bahasa mesin itu? Jadi setiap angka 0 itu dan 1 mewakili sinyal listrik dalam komputer. Biasanya 0 itu berarti mati atau tidak ada arus listrik. 1 itu biasanya hidup atau ada arus listrik. Nah, kombinasi dari 0 dan 1 itu membentuk instruksi yang memberitahu CPU apa yang harus dilakukan, seperti memindahkan data ke bagian tertentu pada CPU. Ketiga, nah, mengapa disebut bahasa mesin? Nah, ini tuh disebut bahasa mesin karena bahasa ini bisa langsung dipahami oleh prosesor atau CPU tanpa perlu diterjemahkan lagi. Nah, bahasa lain seperti C++, Java, atau Python harus diterjemahkan dulu oleh compiler atau interpreter agar menjadi bahasa mesin. Nah, jadi setiap program ini tuh yang kita buat sebenarnya akan berubah menjadi kumpulan angka biner, yaitu 0 dan 1 sebelum komputer bisa menjalankannya. Nah, gimana sih ciri bahasa mesin itu? Nah, jadi semua instruksinya tuh ditulis dalam kode biner 0 dan 1. Setiap jenis prosesornya memiliki bahasa mesin yang berbeda-beda. Nah, bahasa ini tuh juga sangat cepat dijalankan atau dipahami karena langsung dibaca oleh CPU. Namun, bahasa ini tuh sulit untuk dimengerti oleh manusia dan hanya orang yang benar-benar paham atau ahli lah yang bisa memprogram langsung dengan bahasa ini. Next. Nah, apa sih fungsi dari bahasa mesin? Nah, jadi bahasa mesin ini berfungsi untuk mengatur cara kerja dasar komputer. Nah, yang kedua, bahasa mesin ini mengontrol langsung bagian penting seperti CPU, RAM, atau perangkat keras. Nah, biasanya digunakan untuk membuat sistem operasi, driver, dan firmware. Nah, apa saja kelebihan dari bahasa mesin? Nah, bahasa mesin ini sangat cepat ya, karena dijalankan langsung oleh prosesor tanpa proses penerjemahan lah. Nah, bahasa mesin ini juga sangat efisien terhadap memori. Eh, nah, yang ketiga, bahasa mesin ini memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras. Jadi bisa digunakan untuk mengatur sistem secara detail. Nah, sekarang kekurangan bahasa mesin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahasa mesin ini sangat sulit untuk dipahami karena angka yang muncul itu cuma 1 dan 0. Nah, yang kedua sulit diperbaiki karena kesalahan kecil bisa membuat program tidak berfungsi. Nah, yang ketiga itu tidak fleksibel
Karena setiap jenis CPU punya kode biner berbeda. Jadi eh, apa sih? Jadi jenis ini tidak bisa dijalankan di semua komputer lah. Nah, yang keempat ini memakan waktu lama untuk dibuat karena harus menulis instruksi dengan sangat detail. Nah, selanjutnya ada perkembangan bahasa mesin. Bahasa mesin ini hanya berisi angka satu dan nol, paling sulit dipahami ya. Nah, yang kedua itu bahasa assembly. Mulai menggunakan seperti MOV dan ADD. Add. Nah, yang ketiga itu ada bahasa tingkat menengah, yaitu seperti C dan Pascal. Nah, ini tuh bahasanya lebih mudah dipahami manusia, tapi tetap efisien. Nah, yang keempat itu bahasa tingkat tinggi, Python dan Java. Nah, Python dan Java ini paling mudah digunakan dan bisa dijalankan di berbagai sistem. Nah, jadi kesimpulannya itu bahasa mesin ini adalah dasar dari semua bahasa pemrograman yang ada saat ini. Nah, semua pemrograman komputer apapun bahasanya akan diterjemahkan ke bahasa mesin sebelum dijalankan oleh CPU. Ya, walaupun sangat sulit dipahami sama manusia, bahasa mesin ini sangat penting karena ya tanpa ada bahasa mesin, komputer itu nggak bisa komputer itu nggak bisa mengerti gitu bahasa kita. Jadi komputer itu cuma mengertinya bahasa, yaitu bahasa angka satu dan nol. Nah, jadi dengan memahami konsep bahasa mesin ini, kita itu jadi tahu tuh bagaimana komputer benar-benar bekerja dari dalam. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Makasih sudah menonton.